Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali pada tema 2, muatan PPKN. Tapi sebelumnya, bagaimana kabarnya anakku? Beni sangat berharap kalian dalam keadaan sehat, ceria, dan bahagia. Oke anak-anakku, kita mulai anak ya. Hari ini kita belajar muatan PPKN KD 3.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Sebelumnya, coba kita lihat gambar-gambar yang ada. Ada tulisan kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Kita tahu nak, coba kita lihat. Gambar ini mencerminkan bahwa di negara kita memiliki berbagai agama, bermacam-macam agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun kita berbeda-beda agama, kita harus bisa hidup berdampingan dengan cara mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati dan saling menghargai perbedaan, mau menerima perbedaan sehingga timbul kebersamaan. Bisa dipahami? Oke. Coba kita lihat berikutnya. Bahwa bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan suku bangsa. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Dari beribu-ribu pulau itu ada bermacam-macam budaya, tarian, rumah adat, kemudian pakaian adat, bahasa daerah yang sangat-sangat berbeda. Namun, perbedaan ini justru menjadi modal kita sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Ingat bahwa budaya daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap harus saling menghormati, saling menghargai agar tercapai suatu kedamaian. Oke. Makna persatuan dalam perbedaan. Ingat, Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya, suku bangsa, agama, dan sosial ekonomi. Itu di negara kita. Bila kita tarik lebih dekat dengan kita, dengan lingkungan kita, contoh-contoh perbedaan yang ada misalnya di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Ada beberapa agama, ada yang berasal dari suku bangsa lain, pekerjaan juga berbeda. Coba kita bayangkan nak, sebelum kita lanjut. Di masyarakat tempat tinggal kita, coba kita bayangkan kalau di masyarakat tempat tinggal itu hanya satu macam saja misalnya, pekerjaannya hanya satu, sebagai seorang dokter misalnya. Apakah mereka bisa memenuhi kebutuhan? Dari mana mereka bisa mendapatkan beras? Dari mana mereka bisa mendapatkan lauk pauk? Ingat ya, perbedaan-perbedaan pekerjaan, profesi, itu karena apa? Saling membutuhkan, untuk saling mengisi, untuk saling membutuhkan. Saya butuh beras dari seorang petani. Petani butuh bumbu-bumbu atau lauk pauk dari seorang pedagang.
maka mereka saling membutuhkan. Allah menciptakan perbedaan itu sangat-sangat bermanfaat bagi manusia untuk saling melengkapi. Bisa dipahami? Oke. Di lingkungan sekolah ada juga perbedaan. Misalnya perbedaan asal daerah, perbedaan fisik, perbedaan agama. Ini contohkan perbedaan fisik. Misalnya, contoh. Allah menciptakan manusia itu semuanya sama wajahnya. Bagaimana kita bisa mengenal, oh ini Bu Eni, ini Bu Ratna? Sulit untuk membedakan. Karena kebesaran Allah. Allah menciptakan kita beda-beda agar manusia itu saling mengenal. Oh, kalau Bu Eni itu yang gendut, misal. Oh, Bu Ratna itu yang ini. Kita bisa nih, Bu Ratna bisa membedakan. Bu Eni, Bu Eva. Semua berbeda. Nah, kalau semua sama, kita sulit untuk membedakan, ya kan? Ingat, perbedaan diciptakan Allah untuk saling melengkapi, untuk saling mengenal. Ini adalah kebesaran dari Allah. Yang pasti kita syukuri. Bisa dipahami? Perbedaan tersebut merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Walaupun kita hidup dalam perbedaan, kita harus bisa menciptakan suasana hidup rukun di dalamnya agar tercapai persatuan dalam perbedaan. Lihat ya, meskipun kita berbeda, kita harus hidup rukun. Hidup rukun berarti saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai antar sesama manusia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan harus kita terapkan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nilai persatuan dalam perbedaan sudah diterapkan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Hal ini dapat kita lihat ketika rakyat Indonesia bersatu padu mengusir penjajah. Mereka bersatu tanpa memandang perbedaan. Mereka sadar bahwa senjata yang paling ampuh mengusir penjajah adalah persatuan. Ingat, berarti dengan persatuan Indonesia bisa merdeka. Oke, lanjut. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan. Pertama, pelaksanaan nilai persatuan di rumah atau kerukunan di rumah. Penerapan nilai persatuan di rumah dapat dilakukan dalam banyak kegiatan. Contohnya, hormat dan patuh pada orang tua, makan bersama keluarga, bermain bersama, mengerjakan pekerjaan rumah dengan cara bergotong royong, belajar bersama. Ini adalah contoh-contoh nilai persatuan atau contoh-contoh kerukunan yang ada di rumah. Lihat gambar, betapa rukunnya gambar itu. Seorang ibu, dan anak-anaknya saling bekerja sama. Seorang dalam keluarga, ayah, bunda, adik kakak bermain bersama, hidup rukun. Ini adalah menciptakan persatuan. Ingat, kunci dari persatuan adalah kerukunan. Penerapan nilai persatuan di sekolah. Penerapan nilai persatuan di sekolah dapat dilakukan dengan cara hormat dan patuh kepada Bapak Ibu guru, bermain bersama teman di sekolah, kerja kelompok, piket bersama, belajar bersama, suka menolong teman. Bisa dipahami ya, Nak ya? Kalau di sekolah berarti kita tidak boleh
saling bermusuhan, tidak boleh bertengkar, kita harus hidup rukun. C. Penerapan nilai persatuan di masyarakat. Ini ada contoh, yaitu salah satu contohnya adalah bergotong royong. Penerapan nilai persatuan di masyarakat contohnya saling membantu, saling bertegur sapa, saling bekerja sama, gotong royong. Bertegur sapa, misalnya contoh bertegur sapa, nak, ketika kalian berada di lingkungan masyarakat, ketemu dengan tetangga, bukannya diem, tapi saling menyapa, assalamualaikum, monggo bu, kalau di orang Jawa. Ketika kita bertemu saling menyapa, apalagi dalam ajaran Islam, kalau kita bertemu dengan saudara, kalau dulu ada berjabat tangan, karena sekarang ada COVID, kita cukup mengangkat tangan, bersalaman, kemudian mengucapkan salam. Tapi salaman saat COVID ini kita ganti dengan menundukkan kepala misalnya. Nah, itu sebagai tanda kita hormat, kita menyapa dengan tetangga, berarti kita rukun. Cara menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, peduli dan suka membantu. Peduli merupakan salah satu menjaga persatuan dengan cara menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Dengan menolong orang lain, paling tidak kita akan mengurangi penderitaan atau beban orang lain dan akan menumbuhkan rasa persatuan. Peduli. Apa sih peduli itu, Bu? Peduli itu artinya kita memperhatikan orang lain. Misal suatu contoh di gambar itu, ada yang jatuh. Pedulian kita apa? Ya menolong. Ada korban bencana alam. Peduli kita apa? Mengumpulkan bantuan-bantuan atau barang-barang yang dibutuhkan bagi korban bencana alam. Misalnya kalau ada bencana banjir, kita mengumpulkan pakaian pantas pakai, kita kirimkan obat-obatan, makanan. Nah, itu adalah satu contoh bentuk peduli. Bisa dipahami? Selanjutnya, toleransi. Ini cara menjaga persatuan, yang pertama peduli, satu ya. Yang kedua toleransi. Toleransi itu apa toh? Toleransi artinya adalah saling hormat menghormati. Bangsa Indonesia memiliki keragaman agama dan budaya, maka sikap toleransi, saling menghormati agama, budaya, adat istiadat, suku yang berbeda harus dikembangkan agar tercapai persatuan dan kesatuan. Kebudayaan daerah yang berbeda merupakan akar dari budaya nasional. Perbedaan yang ada disatukan. Ya, perbedaan yang ada disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ingat bahwa perbedaan suku kita, perbedaan budaya kita disatukan oleh semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua, satu bangsa Indonesia. Kemudian, yang D, bagaimana cara menjaga persatuan? Yaitu dengan cara mengembangkan sikap gotong royong. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang merupakan warisan nenek moyang kita. Dengan gotong royong, apa sih manfaat gotong royong? Dengan gotong royong kita saling mengenal satu sama lain. Yang dulunya kita tidak kenal, dengan gotong royong kita bisa menjadi kenal. Bekerja sama, serta dapat meningkatkan persatuan dalam perbedaan. Karena dalam gotong royong kita tidak mengenal itu siapa, itu agama, enggak, semua sama. Semua punya hak yang sama di dalam gotong royong.
Yang terakhir, cara menjaga adalah mengembangkan kerukunan. Hidup rukun adalah satu sikap yang menunjukkan kerukunan harus kita kembangkan baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Cara mengembangkan sikap kerukunan dengan cara tegur sapa, saling membantu, saling menghormati, dan menyayangi sesama tanpa memperhatikan perbedaan. Hidup rukun mengembangkan persatuan dalam perbedaan. Apa sih manfaatnya mengembangkan persatuan dalam perbedaan? Nah, manfaatnya adalah 1. Keadaan lebih aman dan tentram. B. Tercipta komunikasi yang baik. C. Kehidupan lebih harmonis. D. Mempererat tali persaudaraan. E. Menghindarkan perselisihan. Yang F. Memiliki banyak teman. Demikianlah inti dari pembelajaran tema 2 muatan PPKN KD 3.4. Semoga kalian bisa memahami penjelasan singkat dari Bu ini. Cukup sekian, Nak. Bu ini sangat berharap kalian selalu sehat. Oke. Jaga kesehatan, tetap beribadah, taat terhadap orang tua, kemudian jangan bosan-bosannya untuk selalu membaca. Niati semua untuk ibadah, insya Allah Allah akan memudahkan kita semua. Sampai di sini dulu, Nak. Apabila ada yang kurang jelas, boleh WA Bu ini atau tanya pada Bu ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua. Terima kasih.